Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jika sesaat engkau merasa jenuh meraja di dalam dada, tidakkan sayang aku menjauh, ku akan menunggu kembali hadirmu di sisiku. Saat hati menyepi, kasihku kan bersemi, menemanimu kekasih dalam hangatnya. Kian menyapa kala hatimu ragu, kasihku kan merayu tentang kita, tentang cintamu. Cinta indah itu milikmu selalu. Memangnya Papa udah sembuh? Iya dong, Ma. Kan Mama sendiri yang nyuruh Papa supaya jangan makan obat-obatan lagi. Apa? Mama ngomong kayak gitu? Kan Mama sendiri yang nyuruh Wita ngembalin kamarnya Jelita. Oh, Wita udah ngerti nih sekarang, mah. Ini pasti kerjaannya si anak setan ini. Aku butuh belayan kasih sayang Bunda. Bunda, kamu pasti habis marah lagi kan sama Jelita? Aku nggak mungkin menyakiti Jelita lagi. Aku masih mencintai dia, Bu. Saya sudah ancam perempuan tamak itu supaya membayar sisa uang yang kita minta. Dia benar-benar ketakutan, Bos, sampai tidak bisa bicara. Oke, aku sadar banget. Kalau sampai saat ini aku belum bisa ngasih perhatian lebih. Kamu baik sama aku. Aku udah suka. Ini bukan contekan saya. Saya nggak nyontek. Bohong kamu ya? Khusus pelajaran tadi, nilai kamu 0. Izinkan saya ikut ulangan susulan, Pak. Bagaimana kalau pembagiannya kita bagi 50-50? Tidak ada alasan lagi untuk menolak tawaran Anda. Oke, deal. Kok pintu mobil bisa terbuka sendiri? Aneh banget. Ya Allah, apa yang sedang terjadi? Apakah ini pertanda buruk atau baik? Hanya Engkau yang tahu. Denger ya. Gue minta lo hari ini jangan macem-macem ya. Jangan punya pikiran untuk bisa nyihir gue. Dan satu lagi, lo jangan punya angan-angan untuk bisa ngerebut Nicholas lagi dari gue. Kalau itu sampai terjadi, lo bakal nyesel seumur hidup. Seumur hidup, ngerti gak lo? Juwita, kata-kata dan tindakanmu selalu menyakitkan hatiku. Coba kalau rambut kamu yang diacak-acak, seperti yang kamu lakukan padaku. Gimana rasanya? Aneh. Kok rambutnya Juwita bisa berubah sendiri? Apa ada hubungannya sama keinginanku? Kenapa selalu ketawa-ketawa udah gila ya? Menurut lo, yang gila itu Oman apa dia? Neng, emang situ pindah profesi dari nenek lampir ke wewe gombel. Apaan sih kok gue wewe gombel? Kalau lo nggak percaya, no, lo lihat cermin ajaib.
Lid, aku mau bicara sama kamu. Boleh? Boleh. Ngomong aja. Gak bisa di sini. Kita cari tempat lain aja yuk. Son, makan lapar mulu lu. Yalah, seumur hidup juga gue belum ngerasain duit lu. Kok emang bener-bener sering gara sama gua. Tenang Son, jaga emosi lu. Lu nggak boleh bereaksi keras kalau lu nggak mau kehilangan simpatik dari Jelita. Cinta yang tumbuh di hati mereka tuh nggak semudah itu padam, Son. Percaya sama gua. Begitu menurut lu? Yoi, mendingan kita ke kantin. Minum supaya perasaan lu lega, oke? Yuk, cabut. Nggak, gua jadi nggak mood. Lo kesana aja sendiri, ya. Sebenarnya aku Mau ngomong apa, Nick? Penyihir! Lo kan tadi yang ngerubah rambut gue jadi kayak badut biar diketahuin anak-anak, ya kan? Wait, lu jangan seenaknya nuduh Jelita dong. Nicole, tadi tuh rambut gue nggak kenapa-napa. Masa bisa berubah sendiri? Mana mungkin? Kalau bukan kerjaannya si tukang sihir satu ini, siapa lagi coba? Asal lo tahu ya, di rumah gue belakangan ini sering banget terjadi keanehan di luar akal sehat manusia normal. Gue dan nyokap gue selalu kena teror. Kalau bukan kerjaannya Jelita, siapa lagi? Itu semua bohong, Nick. Kamu jangan mudah percaya sama dia. Aku bukan tukang sihir. Dan aku nggak bakalan pernah ngerugiin orang lain. Oke, kalau lo emang bukan tukang sihir, coba lo sekarang minta dalam hati. Tuh lihat, di situ ada Tini lagi makan burger. Coba lo minta burgernya dia dalam hati. Enggak, aku nggak mau. Kenapa? Takut Nicholas tahu kalau lo bisa nyihir? Tak, kalau emang kamu benar, kamu turutin aja maunya Juwita. Kamu buktiin semua tuduhan dia itu salah. Hamburger, datanglah padaku. Tuh, gimana, Nick? Bener kan omongan gue? Lo percaya kan sekarang kalau dia punya ilmu hitam? Aku nggak nyangka, Lid. Ternyata kamu sudah bersekutu dengan setan. Kamu tahu apa artinya? Berarti kamu udah menduakan Tuhan. Sorry, aku paling benci sama cewek kayak gitu. Nick, biar aku jelasin. Nggak usah, semuanya udah jelas. Puas gue. Sekarang Nicholas sudah tahu belang lo. Ya Allah, kenapa mesti aku yang menerima semua tuduhan yang menyakitkan ini? Aku tidak tahu tentang sihir atau ilmu hitam. Aku tidak pernah melakukan semua itu. Siang, Bu. Wah, untung Son. Nah, ini dia nih.
Son, gue ada kabar tentang Jelita, Son. Kabar apaan? Si Jelita jadi penyihir. Nggak mungkin. Nggak mungkin Jelita jadi penyihir. Gue nggak percaya. Lu boleh nggak percaya, tapi banyak saksi mata yang lihat Jelita mindahin burger nih dari tangan siswa lain, Son. Serius gua. Serius lo? Serius, Son. Buat apa sih gue bohong? Gak ada untungnya. Gila ya. Gue nggak nyangka Jelita diam-diam punya ilmu sihir. Kayaknya gue harus hati-hati kalau gue nggak mau celaka sama dia. Iya, Son. Bener. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Ada laporan yang masuk ke saya kalau kamu di sekolah ini menggunakan ilmu sihir. Demi Allah, Pak. Itu nggak benar. Bapak ingin tidak percaya, tapi saksi mata memberatkan kamu. Termasuk Tini yang makanannya bisa hilang dan pindah ke tanganmu. Apakah itu bukan sihir namanya? Jika kejadian ini sampai terulang lagi, Bapak tidak segan-segan untuk menskor kamu dari sekolah. Kamu mengerti? Saya mengerti, Pak. Mas Gatot! Ya, Non? Ngapain dari tadi bengong aja? Mau pulang nggak sih? Nunggu Non Jelita, Non. Nah, itu dia datang. Mana aja sih lo? Lama banget. Gue nanya, lu bisu. Udahlah, we, jangan macem-macem. Aku mau masuk mobil. Mau ngapain lo ikut-ikut? Aku mau pulang, Wit. Lo kan tukang sihir. Lo nggak perlu lagi pakai mobil. Lo pulang aja sendiri, terbang pakai sapu kayak nenek sihir. Apa perlu gue cari sapu buat lo? Wit, please jangan ngeledek aku lagi. Aku udah banyak persoalan hari ini. Gue nggak mau semobil sama lo, Lid. Gue nggak sudi semobil sama tukang sihir. Ntar gue disihir jadi kodok lagi. Ih, ngeri gue. Mas Gatot, jalan. Tapi, bagaimana dengan Non Jelita? Udah nggak usah dipikirin, cepetan jalan. Ngapain? Ya nanti juga lo bakal tahu sendiri. Ayo cepetan. Ah, nggak mau. Emang aku ada salah? Ini orang minta dikasarin ya? Ayo cepetan. Nggak mau. Ayo cepetan. Ya. Ini apa nggak sih? Kita nggak mau tunggu. Ayo cepetan. Nggak mau. Aduh, cepetan. Nggak mau. Cepetan. Pas ya. Ayo. Apaan sih? Ini lagi apa? Ini mah. Ngaku. Ayo ngaku. Ngaku. Sejak kapan kamu belajar ilmu? Sejak kapan kamu belajar ilmu sihir? Aku nggak pernah belajar ilmu sihir, Tante. Masih nggak ngaku? Kurang ajar kamu. Udah deh, nggak usah pakai basa-basi itu. Ini anak tuh udah kebal banget tau nggak kayak badak. Nggak mempan dia diancam kayak gitu, mah. Ya udah, kamu pegangin tangan. Ya Allah, beri aku kekuatan. Percuma lo panggil-panggil Tuhan, nggak bakal dengerin, tau nggak? Bunda, Jelita udah nggak kuat. Bunda kamu itu udah di alam kubur, sayang. Hah? Rasain ini, hah? Rosa cukup, Rosa. Kalian benar-benar biadab. Kalian sudah cukup menyakiti Jelita, sudah sering. Kalian benar-benar tidak punya hati nurani sedikit pun.
Kuring. Sayang, ayo. Ya Allah, hanya Engkau yang dapat melindungi anakku jelita dari kekejaman mereka, dari penyiksaan mereka selama ini. Sekarang jelita dituduh sebagai tukang sihir. Saya tahu betul anak saya. Dia tidak mungkin seperti itu, ya Allah. Mas Tega, kok bisa di sini lagi? Ini masih pegang-pegang aja. Kamu udah tahu kalau kamu pegang-pegang di disko. Sebenarnya ini hanya kunjungan muhibah saja sama Yayangku ini. Iya, Mas. Hati saya lagi dalam kedudukan dan dalam. Kalau jelita dituduh tukang sihir sama mereka. Kamu ini gimana sih? Orang jelita udah bisa sesuatu malah saya juga. Kamu tenang aja, itu ilmu saya yang memberikan. Kan sekarang si jelita jadi bisa melakukan apa saja sesuai dengan yang dipikirkannya. Betul. Berarti no. Jadi selama ini memberikan ilmu itu dari Mas Tega ya? Jelas dong. Wong itu ilmu karun yang diturunkan kepada saya, lalu diturunkan lagi kepada jelita supaya si jelita itu bisa menjaga dirinya siang dan malam. Terima kasih banyak ya Mas Tega ya. Tapi bukannya malah jadi bumerang buat dia. Kan kasihan dia, Mas. Walah, kamu tuh ya, sifat dasar manusia kamu tidak hilang meskipun kamu sudah mati. Kalau sudah mau untung, kamu rugi. Dengar, di mana-mana, kalau ada manusia baik satu, pasti sekelilingnya manusia itu berbuat jahat sama dia. Emang udah dari sananya. Sekarang saya bingung ini bagaimana caranya untuk menyampaikan sama si jelita kalau saya sudah mewariskan ilmu karun saya kepada dia. Mudah-mudahan saya bisa sama-sama dia. Mudah-mudahan dia bisa dengar suara saya, Mas. Itu yang saya harapkan. Kalau si jelita diberitahu langsung oleh bundanya, pasti dia tidak akan kaget. Baik, kalau gitu tugas ini kamu yang laksanakan ya. Baik sayangku, karena tugas sudah selesai dan saya juga sudah plong, saya harus kembali lagi ke atas. Ya, kalau kangen sama saya, kamu tinggal telepon saja ke saluran hotline, miss call saja, saya pasti akan datang. Bye-bye, baby. Kenapa derita hamba yang hamba alami sungguh berat? Mengapa hamba dituduh penyihir? Hamba sama sekali tidak tahu mengenai ilmu sihir atau ilmu hitam. Apakah semua ini cobaanmu, ya Allah? Hanya Engkau yang tahu atas kejadian-kejadian yang telah terjadi. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikan hamba kekuatan dan ketabahan. Hamba ini lemah, hanya bisa berpasrah kepadamu, ya Allah.
Kabulkanlah doa hamba. Oh, ceritanya habis ngadu nih sama Tuhan. Biar orang-orang sayang sama lo gitu. Nggak ngaruh lagi. Emang enak habis dihajar sama nyokap gue dan gue. Tolong. Astagfirullahaladzim, Wita. Kamu kok tega sih nyakitin aku? Ya tega-tegain aja. Kamu ini memang jahat, Wita. Gimana rasanya kalau kamu disakiti sama orang lain? Misalnya kalau kamu dilempar ke tembok. Wit, kamu jangan sentuh gue. Beraninya pakai sihir. Gue aduin sama nyokap gue, baru tau rasa lo. Wit, kamu gak apa-apa kan? Wit. Apa yang terjadi dalam diriku? Keanehan apa lagi ini, ya Allah? Iya, sayang. Ya, kamu punya warisan dari Mas Tikno. Itu adalah anugerah yang harus kamu terima. Apakah ini mukjizatmu, ya Allah? Iya, sayang. Dan Bunda berharap dengan semua ini kita bisa berkomunikasi. Atau kamu bisa melihat Bunda, sayang. Aku seperti bisa mendengar suara Bunda. Iya, cerita sayang Bunda ada di depan kamu. Ini Bunda. Ngapain lo liat di sini? Mau makan? Enak aja lo. Aku lapar, Wit. Lo budak ya? Siapa yang suruh lo duduk di situ? Emang aku salah apa sih sampai nggak boleh makan? Lo nanya salah lo apa? Tanya aja sendiri sama nyokap gue. Tante dengar semalam gara-gara sihir kamu, Juwita palanya sampai kejedot ya? Aku juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, Tante. Tapi yang pasti bukan aku yang melakukannya, Tante. Bukan jelita. Jelas-jelas kepala gue sampai kejedot tembok, tau nggak? Tante peringatin ya kamu. Jangan sekali-sekali kamu ngebohongin Tante sama Juwita. Sungguh, Tante. Bukan aku yang melakukannya. Aku harus ngomong gimana lagi buat ngebuktiin kalau aku nggak punya ilmu sihir. Tuh bawel banget sih. Udah ngaku aja, susah banget. Aku harus ngomong apa lagi, Wit? Lu tuh bego banget sih, Lid. Dasar tuh udang gue sambit lo. Kok apa bisa kepegang? Bukan, Mah. Bener kan dia pakai sihir. Wita nggak bohong, Mah. Enggak, Tante. Itu bukan ulah cerita. Jelita,
Sudah jelas-jelas ini terjadi di depan mata Tante sama Wita, kamu masih mau bohong. Tapi benar Tante, bukan Jelita yang melakukannya. Lihat tuh si Jelita. Dia udah nggak berani nyihir lagi, Nek. Lisensi ilmu setannya udah diambil sama nyokap gue. Lu tuh dengerin gue nggak sih? Lu diem aja. Ngapain lo lihat-lihat gua? Siapa yang ngeliatin lu? Kurang kerjaan apa gua ngeliatin lu? Son, udah Son, jangan ribut di sini. Ini perpus, bukan tinju. Kalau mau tanding gampang, tinggal bikin kontrak aja ntar. Son. Sini. Udah, jangan emosi ya. Udah, nggak usah ditanggepin. Ya. Lihat buku yuk. Kamu kemana, Tak? Aku mau keluar. Gerah di dalam. Kejadian di depan sih. Aduh, gimana kalau anak-anak lihat? Tunggu, Lid. Aku ikut. Pantesan lu ngatain lo tukang sihir. Sejak kapan lo bisa nyihir? Beberapa hari yang lalu, Din. Dan itu pun bukan sihir. Tapi aku juga nggak tahu apa namanya. Terus lo belajar dari mana? Aku sama sekali nggak belajar, Din. Nggak belajar? Ya nggak mungkin lah. Emang ada ilmu yang datang sendiri tanpa harus dipelajarin? Terserah kamu sih kalau kamu nggak percaya. Aku sendiri bingung, Din. Kenapa kok tiba-tiba aku jadi seperti ini? Enak banget lo ya, dapat ilmu gratisan. Asik buat orang lain, Din. Tapi buat aku semua ini adalah penyiksaan. Gara-gara ilmu ini, semua orang memakiku karena mereka menyangka kalau aku mengerjai mereka. Untung selama ini kejadian yang terjadi tidak terlalu serius. Tapi gimana kalau kejadian lebih besar lagi? Kebayang nggak? Swear, Din. Aku kepengen banget membuang ilmu ini. Tapi aku nggak tahu caranya bagaimana.
Son, jadi sparring tinju sama Niko. Harus. Tapi gue mau dia jadi Sansako. Lo ngerti kan maksud gue? Beres, kita lihat aja nanti. Gua akan bikin dia menjadi samsak hidup. Diam, tapi begitu dia perkat, dia ngejerit. Ya enggak? Oke, sip. Mau kemana lo? Yang beresin Niko lah, Son. Pakai apaan? Ye, kok pakai apaan sih? Nih, pakai ini nih. Pakai bogem. Dasar otak kebo. Gua nggak mau ini dilihat sama orang-orang. Lebih-lebih sama Juwita Jelita. Bisa heboh. Ngerti kan? Terus mesti gimana dong, Son? Pakai ini. Pistolan. Maksudnya? Ngerti kan maksud gua? Oke, Son, oke, Son. Sip. Oke, beres. Ngapain sih lo? Mau kencing gue. Sana. Niko, lo kenapa, Lid? Kok lo tiba-tiba nyebut nama Niko? Kayaknya ada yang nggak beres dengan Niko, Din. Lo nggak usah tahu deh. Ingat, Lid, perasaan lo sekarang tuh lagi sensi banget. Atau mungkin lo lagi kangen sama Niko. Udah deh, mendingan sekarang lo lupain Niko, ya? Enggak. Kok? Lu kenapa? Kok? Gila, sama siapa nih? Nick, kenapa, Nick? Kenapa dia? Nggak tahu, gue baru datang. Siapa yang ini dia? Nggak tahu. Yaudah, sana. Enggak. Nick, kenapa, Nick? Pantesan perasaan gue dari tadi nggak enak banget, makanya gue nyariin lo kemana-mana. Ya ampun. Makasih, Wit. Mungkin banyak yang mau gue mati kali, Wit. Aduh, Nick, udah deh, jangan ngomong yang ngaco gitu. Kalau lo kenapa-napa pasti gue ngerasa. Yaudah, sini. Puas lo ngeliat gue dipukulin Sony. Gue rasa lo yang nyuruh dia. Kamu ngomong apa? Udah, Nick. Apain sih? Udah, Lid, lo gak usah nangis lagi. Kalau Nicholas emang milik lo, gue yakin dia pasti bakalan balik ke lo. Yaudah, yuk. Sialan. Makin lebar aja.
Brengsek. Nicholas. Ya Allah, Masya Allah. Kenapa badan lo jadi bersisi begitu nih, kayak ular? Brengsek, lo masuk kamar gua nggak ngetok pintu dulu. Pan juga Oman masuk kamar Nicholas nggak pernah ketok-ketok pintu. Langsung jebret, masuk deh. By the way, anyway, Baswe. Jadi pengen megang sisiknya Nicholas. Apaan sih lo? Udah sana nunggu di luar. Oh, Oman baru tahu. Pantesan dulu ada gosip Nicholas kena kutukan. Oh, ternyata bener. Nick, sejak kapan badan lu bersisik begitu, Nick? Apa jangan-jangan lu ada keturunan ular ya? Atau emak lu kadal? Lu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Sana lu pergi. Sana pergi. Nick, ini Oman cuma bercanda kok. Nggak serius-serius amat bilang begitunya. Nick, maafin ya. Pokoknya kalau Oman bisa nolongin, Oman tolongin deh. Sudah, jangan marah lagi. Oman minta maaf. Maaf ya. Makasih ya, Man. Lu udah perhatian sama gua. Tapi tolong, Man, keadaan ini lu rahasiain ya. Oman selalu merahasiakan apapun yang harus dirahasiakan. Oman begini-begini selalu setia nih sama temen. Walaupun bibirnya Oman doer nih. Tapi mulutnya Oman nggak ember nih. Tapi sejak kapan lo nih bersisik begini nih? Gue sendiri nggak tahu, Man. Gue udah pasrah. Berat banget gue ngalamin kayak gini. Iya sih, Nick. Tapi lo juga mesti belajar tabah, Nick. Ya anggap aja kelainan ini ujian buat lo, Nick. Maaf ya, Pak. Saya bukan tipe orang yang gampang percaya, Pak. Lagi pula saya nggak kenal siapa Anda. Nanti kita akan kenal setelah kita bertemu. Percayalah, saya punya bukti tentang pembunuhan Ibu Maharani yang dilakukan oleh istri Anda. Sebetulnya Anda itu siapa sih? Saya pemegang kunci kematian kakak ipar Anda. Panggil saya Kobra. Kobra? Itu nama sakti saya. Saya tunggu Anda tepat waktu. Halo? Mama kenapa gelisah? Ada yang dipikirin? Mikirin apa? Sok tahu, Papa. Papa tahu. Mama pasti dibayang-bayangi soal kematian Kak Rani, ya kan? Apa maksud Papa? Soal apa lagi kalau bukan soal kematian Kak Maharani? Mungkin itu kali yang bikin hidup Mama nggak tenang. Dengar ya, Pak. Mama tidak ada hubungannya dengan kematian Kak Rani. Menurut Papa, sekarang saatnya Mama menyerah. Papa ini udah gila apa? Mama tidak mungkin melakukan ini, Pak. Kenapa nggak mungkin? Dengar ya, Pak. Sekali lagi Mama tegaskan bahwa Mama tidak ada hubungannya dengan kematian Kak Rani. Dan jangan harap Mama mau melakukan apa yang Papa suruh. Ada apa? Gini Tante, Jelita ada perlu sama Tante. Perlu apa? Cepat ngomong. Itu Tante, soal Bunda. Apa benar Tante yang...
Kamu jadi ikut-ikutan om kamu menuduh tante yang ngabisin bunda kamu, iya? Maaf tante, aku cuma... Dasar anak setan. Memangnya berdasarkan apa kamu nuduh saya ngebunuh bunda kamu, hah? Punya bukti apa kamu? Dengar ya, sekali lagi kamu nuduh saya macam-macam, saya habisin kamu. Jika sesaat engkau merasa jenuh meraja di dalam dada, tidakkan sayang aku menjauh, ku akan menunggu kembali hadirmu di sisiku. Saat hati menyepi, kasihku kan bersemi, Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.